Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah mantan masih cemburu atau merasakan cemburu ketika melihat ada orang yang menginginkan kita. Jadi kita cemburu ya ketika melihat foto-foto mantan di Instagramnya bersama orang ketiga. Itu kalau kita ngintip Instagramnya mantan, melihat kemesraan mantan bersama orang ketiga atau bersama pasangan barunya, itu kita bisa ndak tidur semalaman. Ya, hati kita diliputi kekecewaan, kesedihan, dan seterusnya. Ya, sampai ndak bisa tidur. Kalaupun tidur itu kemimpi-mimpi. Ya, mimpinya ngintip Instagram mantan yang isinya semuanya kisah mesra mantan bersama orang ketiga dan pasangan barunya. Kita cemburu. Kenapa? Karena kita mencintai dia. Jadi kalau orang mencintai, melihat orang yang dia cintai bersama orang lain menjadi milik orang lain, tentu akan muncul rasa cemburunya. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya? Mantan melihat ada orang yang menginginkan kita. Apakah dia juga merasa cemburu? Nah, ini pertanyaan yang saya pikir muncul di dalam benak semua orang yang sudah ditinggalkan atau dikhianati oleh mantannya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi misalnya mantan tidak pernah mencintai kita. Dia hanya memanfaatkan kita. Setelah uang kita habis, dia pergi bersama pasangan barunya. Artinya tidak pernah ada cinta atau rasa cinta di dalam hati mantan. Bagaimana mantan mau cemburu melihat ada orang yang menginginkan kita, melihat ada orang yang ingin menjadi pendamping kita, dan seterusnya. Padahal tadi kan, rumus awalnya orang akan cemburu kalau cinta. Tapi itulah uniknya hati manusia. Jadi ketika dia melihat tidak ada saingannya, tidak ada orang yang menginginkan kita, maka rasa cinta itu tidak pernah tumbuh. Atau paling tidak dia tidak pernah menyadari bahwa dia mencintai. Justru perasaan cinta itu sekaligus perasaan cemburu itu baru muncul. Kapan? Ketika dia melihat bahwa sekarang dia dapat saingan, dapat kompetitor. Ada orang lain ternyata yang menginginkan kita. Apalagi banyak orang yang menginginkan kita. Apalagi orang-orang yang menginginkan kita itu levelnya jauh di atas dia. Di situ dia baru menyadari bahwa ternyata kita itu keren,
Di situ dia baru menyadari bahwa ada rasa kehilangan di dalam diri dia. Ada rasa tidak rela jika kita sampai dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi kita semua punya memori ya. Sejak kita kecil ada begitu banyak hal ya yang menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa cemburu kepada sesuatu saat tidak punya saingan. Misalnya anak bungsu di dalam keluarga. Semua perhatian, cinta, dan kasih sayang keluarga tercurah kepada dia karena paling kecil. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia sangat mencintai, menyayangi orang tuanya. Tidak pernah. Dia tidak pernah menyadari betapa dia sangat menyayangi kakak-kakaknya. Tidak pernah. Tapi misal, ya, ketika orang tuanya membelikan sesuatu untuk kakak-kakaknya dan dia tidak dibelikan, di situ dia baru akan muncul rasa cemburunya tuh di dalam hatinya. Ya, dia baru menyadari bahwa dia membutuhkan menyayangi orang tuanya. Dia kecewa kalau orang tuanya lebih perhatian kepada saudara-saudaranya. Padahal kemarin dia tidak menyadari perasaan itu. Kakaknya misalnya mau menikah, dilamar oleh orang lain. Nah itu muncul ya rasa takut kehilangan kakak tadi. Ya, rasa cemburu kepada calonnya kakak tadi, bukan cemburu seperti halnya orang cinta ya, tapi aduh nanti bagaimana nih mau ketemu lagi dengan kakak nih kalau kakak sudah pindah ke rumah suaminya dan seterusnya. Padahal selama ini jarang ngomong, tapi di situ dia baru menyadari bahwa dia juga menyayangi kakaknya tadi. Itu contoh yang sederhana yang semua orang merasakan. Ya. Nah, jadi seorang kakak juga begitu. Dia merasa cemburu ketika melihat orang tuanya lebih perhatian, lebih sayang kepada adiknya. Padahal dia sayang sama adiknya, tapi dia tidak rela kalau orang tuanya lebih sayang dan lebih perhatian kepada adiknya tadi. Nah itulah sifat alami yang ada pada setiap manusia, termasuk mantan. Dia merasa tidak cinta kepada kita ya karena tidak punya saingan. Saat saingan bermunculan, di situ tuh perasaan cinta baru dia sadari, rasa cemburu baru muncul, dan dia juga baru menyadari bahwa ternyata kita itu jauh lebih indah dari apa yang dia lihat selama ini. Selama ini yang dia lihat duit kita saja, uang kita saja. Tapi ternyata kita punya begitu banyak kelebihan, ya, selain harta tadi. Nah, jadi itu terjawab ya. Kenapa? Apakah mantan juga merasa cemburu, padahal mantan tidak pernah mencintai kita? Saat melihat ada banyak orang yang ingin bersama kita, jawabannya iya. Dia juga merasa cemburu. Dia mulai menyadari bahwa dia mencintai kita. Dan saat dia menyadari bahwa dia mencintai, maka saat itulah dia akan mulai berpikir untuk kembali bersama kita lagi. Karena ketika orang sudah menyadari cinta itu, maka energi cinta itu akan menggerakkan orang untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u
ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.